Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Menjadi Anak Tuhan yang Dikenal Baik. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai ayat 3 bagian A. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Saudaraku yang saya kasihi, sebagai orang Kristen dan murid-murid Kristus sejati, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam, terang, dan suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Roma 12 ayat 2 bagian A. Kata berubah di sini berasal dari kata Yunani, metamorphose. Dari kata ini muncul satu istilah yang sangat terkenal, yaitu metamorfosis. Artinya berubah dari tahap yang lebih rendah ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, ulat berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Saudaraku yang saya kasihi, saya ingin bertanya kepada kita saat ini, manakah yang benar? Kelihatan berbeda tetapi sama, atau kelihatan sama tetapi berbeda? Mari kita renungkan bersama-sama. Di dalam ayat bacaan kita tadi, khususnya ayat 3 bagian A menjelaskan, Paulus rindu atau mau supaya Timotius menyertainya dalam pelayanan. Dalam hal ini, pekabaran Injil. Apa yang menjadi dasar pertimbangan utama Paulus sehingga Timotius harus ikut dalam membantu pelayanannya? Mari kita perhatikan ayat 2. Di sini dikatakan, Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Kata dikenal baik berarti memiliki kesaksian hidup yang baik. Hidupnya menjadi contoh, teladan, dan panutan. Meskipun kita tahu umur Timotius di sini masih sangat muda. Kita pernah mendengar pepatah orang bijak yang berkata, adalah baik untuk menjadi orang terkenal, tetapi yang terbaik adalah terkenal menjadi orang baik. Dikenal baik oleh siapakah Timotius? Di ayat 2 dijelaskan, Timotius dikenal baik oleh murid-murid Kristus dan tidak menutup kemungkinan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus di wilayah Listra dan Ikonium.
menjadi permenungan kita saat ini. Dikenal apa kita selama ini? Dikenal baikkah atau dikenal jahat? Jika seorang yang dikenal baik oleh sesama manusia seperti Timotius, tentu hal itu terlihat melalui sikap, perkataan, terlebih dari perbuatan kita. Apa yang kita lakukan terhadap sesama kita adalah bukti dari kita mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Alkitab menegaskan, jikalau kita mengasihi sesama kita, itu adalah wujud nyata dari kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Ingat hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berarti jika kita tidak mengasihi sesama, maka sama halnya dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, marilah kita menjadi anak Tuhan yang dikenal baik. Jadilah teladan dalam iman kita, yakni lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat pikiran, dan dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita dikenal baik, maka lewat hidup kita, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi teladan dimanapun kami berada, baik dalam tingkah laku kami, dalam pikiran kami, perkataan kami. Biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini, mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan,
untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.